Jadi kayaknya kan nggak ada yang bahas itu. ada dia yang bahas. Ada Avanza pas lagi Oh, serius? begini terus terus mundur kan, terus Iya. maju lagi ya. Oke. It- Tapi Coba itu itu nggak itu dapat. nggak kelihatan nih, Mister, itu nomor plat nomornya ya. Enggak. Tapi kalau pakai digital forensik ketemu itu, ketemu. Pasti kelihatan nih. Iya pastilah, pastilah. Eh, apa yang Anda tahu? Apa yang Anda ketahui dengan adanya gambar itu, video itu, kemudian dipadukan dengan digital forensik? Artinya apa? Jadi, Mister, kalau dilihat dari waktu ya, Mister, kalau dilihat dari waktu jam 00.24 itu kan waktu-waktu kritikal kan, waktu-waktu apa ya bahasanya tuh, Mister? Maksudnya waktu-waktu waktu-waktu kejadian pembantaian itu kan, Mister. Boleh Ya. dibilang udah hampir selesai lah. Soalnya kan Ririn bilang katanya sekitar jam 1 jam 2 dia balik ya, Mister. Dan itu Hmm. mobil kalau seandainya benar ini, Mister, sekali lagi kalau seandainya benar apa yang dikatakan Prio ya. Hmm. Dan menurut Ririn, dia itu balik sekitar jam 1 jam 2. Lalu mobil itu 0024 0024 itu putar balik di situ. Putar balik di situ. Artinya itu kan jam-jam krusial soalnya baru ingat saya. Itu kan jam-jam krusial, Mister. Hmm. Nah, setahu saya setiap ada di jam-jam krusial itu, kalau ada orang yang lewat atau yang itu pasti dipanggil, Mister. Pasti Betul. dipanggil. Tapi ini nggak tahu dipanggil apa enggak. Kayaknya nggak kedengeran, Mister. Biasanya di jam-jam krusial itu sinyal handphone yang nyala di sekitar kejadian atau di lokasi kejadian itu pasti jadi saksi. Apalagi ini mobil yang putar balik di TKP, di depan TKP, lalu tuh kayaknya nggak jauh itu sekitar 100 meteran kurang lebih deh. Bahkan mungkin 50 meter kalau nggak salah, Mister, kalau dilihat dari situ, dari CCTV itu. Kan dia Hmm. nyorotnya dari belakang rumah Budi itu setelah putar balik itu, Mister. Setelah putar balik. Nah, kondisinya entah itu parkir, apa itu parkir di situ, apa dalam keadaan jalan. Aku nggak tahu tuh, Mister, kan tuh cepet banget di skip itu. Hmm. Demikian, Mister. Ya, Sahrul naiklah Sahrul. Oke. Ah, oke. Oke. Kalau itu tadi rekaman bisa keluar, artinya itulah kalau secara forensik dia mengatakan begini, karena tidak apa ya, tidak original. Buktinya sudah ada yang keluar kan gambarnya. Nah, itu tidak original. Nah, bagaimana tuh ahli forensik mau ini, mau menindaklanjuti? Jelas jelas tidak sesuai dengan prinsip kan? Karena prinsip-prinsip ahli digital forensik harus diterima dalam keadaan asli. Nah, asli itu bukan berarti tersegel, enggak. Maksudnya asli itu tidak ada yang kotak-katik sebelumnya. Kemudian cara mendapatkannya sah, nah, gitu. Nah sekarang kalau sudah keluar seperti ini, artinya apa? Artinya barang itu sudah tidak asli. Kalau tidak asli, bagaimana ahli mau meneliti? Ya, saya tidak tahu lagi karena kalau prinsip di KUHAP itu harus asli, harus asli. Ngono loh. Oke, terkait dengan mobil Avanza, karena ini tidak pernah dibicarakan, kita uli juga akan mentok di situ, akan mentok diputar, kemudian pergi, gitu aja. Pembahasannya nggak ini, paling paling banter kecurigaan-kecurigaan. Yang semestinya, yang sekarang kita soroti adalah, kan sudah mau tuntutan nih. Yang kita soroti adalah, apa sebenarnya yang masuk ke dalam mobil pickup itu. Sampai sekarang itu, yang sini bilang beras, yang situ bilang mayat. Sampai sekarang saya tidak tahu. Yang bisa menjelaskan itu adalah ahlinya. Lah ahlinya sendiri melihat itu nggak asli. Terus bagaimana itu? Abah dulu, abah. Bagaimana itu abah? Abah sebelum nonton bola ini abah, nanti kalau tengah-tengah malam abah nonton bola soalnya. Nggak ada bola nanti jam tengah malam. Ya, Hmm. selamat malam Mbak Jelita, Malam, Pici, Abah. semuanya, Selamat malam, Abah. para netizen yang selalu hadir di komalnya Bang Ji.
Ya kalau mengenai itu nanti ada dugaan apa sih itu mobil Avanza ngapain, netizen itu lebih pintar ya menganalisa, mencari jejaknya dan seterusnya. Jadi ya kalau buat Jabai sih nggak ada yang ini lagi ya. Tinggal tunggu nanti tanggal 17 Juni apa yang disodorkan oleh JPU tanggal 17 Juni 2026. Apakah yang telah disampaikan ke hakim itu dapat terpenuhi atau tidak, atau seperti apa. Makanya mungkin setelah dari situ kalaupun PH-nya yakin, kalaupun ada kejanggalan ya nanti dalam perlawanan itu pasti top pledoi ya, pasti dituangkan dari awal persidangan sampai tanggal 17, kemudian pasti berikutnya ya, persidangan berikutnya setelah 17 begitu. Nah jadi kan akibat ya kekurang hati-hatian mungkin, apakah terlalu dipaksakan, apakah ada argumen lain ya tidak tahu, tapi yang jelas yang tersaji itu seperti ini yang seperti kita lihat bersama di dalam fakta persidangan gitu ya, seperti belum ada kesiapan di dalam menyajikan alat-alat bukti, barang-barang bukti, sehingga kita semua banyak keraguan-raguan, banyak tanda tanya. Ya, marilah kita pantau dan simak bersama-sama tanggal 17 dan seterusnya. Pembukaannya seperti itu dulu, Bang Ji. Silahkan dilanjut dengan yang lain. Baik, baik. Ini kalau terkait dengan ini Jelita, penahanan tuh mulai kapan? Mulai tanggal berapa nih penahanan? Kan ditangkap tanggal 8 ya? 9, Mister. Hah? Ditangkap tanggal 9. Coba saya ini dulu ya. Saya mau hitung ini jumlah penahanannya ini sudah cukup apa belum nih? Nah, itu tuh Mister yang saya penasaran. Sambil saya kasih sedikit tambahan informasi tentang CCTV ya Mister, Boleh. sama nanti ada satu pertanyaan. Jadi kalau kita lihat di channelnya, bukan promosi ini ya, Bang Freddy Sudaryanto yang pernah naik di sini juga, dia kan lebih lengkap itu ya Mister, persidangan itu disorotnya itu, maksudnya di record sama dia kemudian diupload di YouTube-nya itu lebih lengkap. Jadi di situ kalau kita lihat pertama kali itu mobil jalan, mobil bak itu ada terpalnya Mister. Ada terpalnya yang terpasang di bak belakang Mister. Jadi kayak apa ya? Kayak rumah gitu loh. Apa sih? Gambar ini saya bingung juga. Terpal kalau jadi kayak tertutup gitu loh Mister, mobil baknya itu tadinya tertutup terpal. Terpalnya kayak kotak begitulah. Nah, ketika sampai di depan toko itu terpalnya udah nggak ada Mister. Nah, momen ngebukanya juga nggak ada. Momen ngebuka terpalnya Oh, itu juga nggak ada. oh jadi mobil itu begini, ada terpalnya di atasnya Mbak itu Betul, betul. gitu. Iya betul, kotak ketutup begitu Mister. Kelihatan banget kok itu di CCTV. Bukannya bukannya yang rata dengan Mbak itu. Bukan, dia tinggi kok kayak kayak Oh, tinggi. angkot-angkot di kampung-kampung gitu. Heeh. Hmm, Terus? Nah, tapi ketika udah sampai di tempatnya itu terpalnya udah nggak ada. Kan kita lihat kan ke waktu dia ngangkat dan segala macam itu kan belakangnya nggak pakai terpal, Mister. Hmm. Nah, momen bukanya itu kapan? Nggak ketahuan gitu. Artinya kan memang CCTV itu nggak sempurna gitu loh, ditayangin ini nggak sempurna. Iya, 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 iya. Nah itu, Mister. Sama saya ada pertanyaan satu nih, Mister, tentang judul dari story-nya Mister tadi itu, Hmm. yang tentang Polda Jabar mengatakan bahwa bukti itu harga mati itu maksudnya apa ya, Mister? Oh, anu,
alat bukti harga mati. Ya oke, Betul, betul. Itu saya, maksudnya apa ya, Mister? saya baca nanti supaya ini. Artinya kalau saya melihat itu ya masih masih ya berpegang pada alat bukti, masih berpegang alat bukti. Tapi isinya seperti apa saya lihat dulu ya. Siap, Mister. Ya nanti saya bacakan. Oke, saya bacakan ya teman-teman ya biar biar semua dengar gitu ya. Judulnya itu ada judulnya di sini ya. Ini keren ini. Ya Kak, mudah-mudahan saja dia ini kan Maksudnya apa ya? ya kalau maksudnya jangan maksud kita baca aja ya. Nanti kalau maksudnya apa saya juga nggak tahu maksudnya kan maksudkan dalam hati. Kalau beritanya seperti ini saya bacakan dulu untuk Anda ya. Polda Siap, Jabar Mister. tegaskan Polda Jabar tegaskan akurasi alat bukti harga mati dalam perkara Ririn Rifanto di PN Indramayu. Oke. Kabar Priangan online. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Polda Jabar, Kepolisian Daerah Jawa Barat Polda Jabar menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang transparan dan berbasis ilmiah (scientific crime investigation) terkait penanganan perkara pidana nomor 47 PIT B 2026 PN Indramayu dengan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suwitno. Menyikapi jalannya sidang lanjutan, sidang ke-16. Wow. Ini ke-16 ya, simak ya teman-teman ya. Jangan sampai ini sidang ke-16 nih sekarang nih. Di Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1A yang berujung penundaan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hindra Rohmawan memberikan statement tegas setelah menyimak seluruh dinamika persidangan hari ini. Poin penting dinamika persidangan hari ini, berdasarkan jalannya persidangan terdapat beberapa poin krusial yang menjadi catatan utama. Penundaan sidang ke-16 resmi ditunda dan dijadwalkan kembali pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kendala alat bukti, penundaan disebabkan karena hasil digital forensik dan tes DNA belum keluar, sehingga belum dapat dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Komitmen pihak terkait, Tony secara tegas menyatakan sikap kooperatifnya untuk mengikuti seluruh proses hukum demi mengungkap kebenaran material. Pernyataan tegas Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Indra tersebut dalam menanggapi hasil persidangan antara lain keharusan bukti ilmiah yang valid dan akurat. Polda Jabar menegaskan bahwa akurasi alat bukti adalah harga mati. Penundaan sidang akibat belum keluarnya hasil digital forensik dan tes DNA ini harus dilihat sebagai langkah krusial demi memastikan keadilan yang objektif. Kami tidak ingin ada spekulasi. Semua harus berbasis data ilmiah yang valid dan tidak terbantahkan saat dibacakan oleh JPU pada 17 Juni 2026 nanti. Apresiasi sikap kooperatif demi menolak narasi liar. Kami menyimak dan mengapresiasi pernyataan saudara Tony yang menegaskan komitmennya untuk mencari kebenaran dengan mengikuti jalur hukum yang sah. Sikap kooperatif ini sangat penting untuk menjaga tensi perkara agar tetap jernih dan menghindari adanya opini publik yang liar di luar pengadilan. Jaminan keamanan dan pengawalan transparan.
Kami pastikan jajaran kepolisian akan terus mengawal ketat jalannya persidangan ini hingga tuntas. Pada sidang berikutnya fokus kita adalah transparansi pembuktian. Masyarakat silakan memantau dan kami menjamin seluruh rangkaian proses di PN Indramayu akan tetap berjalan dalam situasi yang aman, tertib dan kondusif. Pungkasnya. Udah ya, saya bacakan ya. Kalau ini mah normatif ya, normatif. Normatif, dan ini nanti kita lihat fakta-fakta persidangan ya, karena sudah dilakukan penundaan. Kalau sudah dilakukan penundaan, artinya ada sesuatu yang belum siap. Di antaranya tadi disampaikan, yaitu belum keluarnya tes digital forensik dan tes DNA. Begitu Bu Jelita, silakan mungkin bisa dikomentari itu terkait dengan digital forensik dan tes DNA. Siap, Mister. Berarti Polda Jabar juga mengusahakan bukti-bukti atau hasil dari laboratorium forensik dan digital forensik itu untuk ditampilkan di persidangan ya, Mister, kalau dilihat dari tulisannya tadi. Ini ya, ini teman-teman, ini umum ini komentar tadi itu umum yang seharusnya ya begini, ini menggunakan saintifik, menggunakan ahli, menggunakan ini, tapi ini di awal proses. Nah, kalau itu di awal proses, artinya kalau sudah masa-masa kritis, masa-masa krusial, masa-masa seperti ini, harusnya ini sudah ada semua ini. Kalau tidak ada semua ini ya repot. Bukan ditanya sama hakim baru mau akan, itu nggak bagus. Ya, harusnya sudah ada ini. Ya, semua yang disampaikan tadi itu memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Terkait dengan sidik jari, paten, terkait dengan apa namanya itu, handphone, paten, terkait dengan CCTV, paten, kan begitu. Terkait dengan digital forensik, paten, tidak perlu CCTV, tidak perlu ditanya begini. Harusnya sudah dipersiapkan semua. Ada yang mulia, dan keyakinannya itu jangan membuat kita ini jadi bingung. Misalnya nih, ini kata-kata yang membuat bingung kan ini. Waktu penundaan tuntutan Priok, kami tunda karena jangan sampai itu artinya sudah keraguan itu di situ. Jangan sampai ahli digital nanti berbeda hasilnya, itu akan mempengaruhi tuntutan. Artinya kan nggak yakin. Kalau nggak yakin seperti itu kan kita juga jadi bingung, ya nggak? Oh, itu ada kata-kata jaksa begitu ya, Mister? Ada. Allah. Ada. Jadi jangan sampai ini. Ini teman-teman yang mau naik siapa nih, yang kok banyak sekali yang mau naik ini, tapi kok nggak ada yang tapping ya? Coba yang mau naik di tapping dulu. Nggak apa-apa, naik semua nggak apa-apa teman-teman. Jangan nanti di luar sana cerita aku mau naik tempatnya Mr. G tapi malu, kan nggak enak. Naik aja, naik. Ada itu. Ayo naik. Oh ya, berarti jelas itu bahwa jaksa sendiri pun akhirnya masih ragu-ragu ya, Mister? Ya, kalau menurut saya, justru saya berpendapat, justru ucapan itu menunjukkan bahwa terjadi keraguan-raguan. Mama Ayu pengen naik bahasa ngapak, nggak apa-apa, ngapak juga aku tahu kok ngapak. Ngapak itu kan Tegal sampai ke Purwokerto, Banyumas itu kan ngapak. Nah, saya kan pernah di sana. Ayo naiklah. Naik. Jangan sampai ini disapa dulu, ini ada kopi pahit, Mbak Jelita.
Selamat malam Bang Kopi Pahit. Silahkan kalau mau bernarasi. Buka mic-nya. Semua. Ya, saya sempat baca tadi Salam. apa yang disampaikan Mr. D. Yang saya tangkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya tangkap bahwa itu kan ada penekanan tentang keakurasian alat bukti ya. Jangan sampai nanti hakim memutuskan atau JPU memutuskan jadi salah. Jadi semacam ada penekanan kan ya. Ya. Terus ibaratnya jaksa ini kasarnya, lu jaksa jangan nyalahin gua lah kasarnya gitu. Kira-kira gitu sih kalau yang gua tangkap. Ya kenapa lu harus cari keakurasinya itu apa yang kurang, kenapa tidak dihadirkan. Jadi kan dibilang itu bentuk krusial tuh, langkah krusial katanya untuk menghadirkan saksi itu, saksi ahli itu kan. Artinya dia sangat support dia atau Pak Hendra ini Humas ini kan. Terus dia juga Ya. akan menjaga nanti sidang tanggal 17 itu berlangsung kondusif kira-kira gitu. Bagus sih. Setuju saya. Iya, iya, saya bilang kalau ini tadi normatif. Nah, yang tidak normatif tuh ahli digital forensiknya. Kalau digital forensik kan dari Bareskrim Mabes Polri ya kalau nggak salah ya. Kemudian kalau DNA mungkin kedokteran kepolisian bisa lah itu. Harus dua-duanya hadir ya, baik digital forensik maupun DNA itu ya, karena itu kan CNA ya, bukti ilmiah lah ya, yang tidak bisa ditawar-tawar gitu, nah, kan, untuk membuktikan gitu. Ya, iya. Ini loh aku pernah mendampingi gini. Itu kan sudah ada suratnya itu hasil pemeriksaan psikologi klinis, psikologi kriminal itu loh. Kan sudah ada tulisannya hasil pemeriksaan psikologi. Hasil pemeriksaan psikologi itu pakai kertas. Itu sudah disodorkan ke jaksa dan jaksa sodorkan ke hakim. Itu diminta hadir itu psikolognya. Untuk apa? Untuk menjelaskan apa isi daripada surat itu. Sebab surat itu bukan bahasa-bahasa normal kita. Ada istilah-istilah di situ yang harus diterjemahkan. Nah, sama juga yang ini, yang akan datang ini, hasil digital forensik ditulis dalam kertas. Suruh baca misalnya, dibacain misalnya. Emang mereka ahli di bidang itu. Makanya hakim tuh memanggil ahlinya supaya memberikan pemahaman terhadap hasilnya. Begitu. Nah terkadang itu suratnya sudah cukup. Surat beda ya, beda. Ini kan keahlian. Keahlian tuh harus diucapkan di depan hakim. Makanya dipanggillah itu hakim untuk bersaksi. Ahli untuk bersaksi di depan hakim. Kalau hanya surat-surat saja dipercaya ya, nanti banyak yang jual surat itu. Yang seperti Bang semalam tuh Bang Ari Ambon tuh mengatakan ini bukan kemerdekaan, bukan baca proklamasi. Begitu. Nah, ini kan Bang Mr. G kan menghadirkan saksi ini, saksi ahli 2 ini katakanlah karena adanya TKP baru kan. Nah, sementara itu kita udah lihat videonya bahwa tanggal 11 apa itu kan sudah dia ada plus line. Berarti kan ada sesuatu tuh di situ. Nah, kenapa kok jadi lama sampai sekarang baru mau dicari-cari gitu kan? Itu kan misalnya ada TV ya udah ditindaklanjuti apa ini benar apa enggak, darahnya darah kan? Karena udah di polis line kan. Apa artinya polis line itu kan? Berarti ada suatu tindakan kejadian di situ. Nah, tapi kan ini berlalu-lalu. Ini kalau kan nggak ada kejanggal-kejanggalan, mungkin aja lewat-lewat begitu saja, sehingga menjadi kelimpungan ya, yang bahasa kelimpungan yang dilakukan oleh JPU bahwa itu tidak masuk di dalam dakwahan. Itu Mas Adi. Oke, nanti kita bahas tuh Kopi Pahit. Ini kita sapa dulu yang dia ada Mama Ayu. Selamat malam Mama Ayu. Buka mic-nya Mama Ayu. Selamat malam Mr. C. Ya, silahkan berngapak-ngapak ria. Iya Mr. C, ini dari Purbalingga. Purbalingga, ya. Iya.
Purbalingga, Banjarnegara, Purwakarta ya. Purwokerto ya. Purwokerto ya. Oke, Maaf silakan. karo belepotan bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting banyak durian ya di sana ya. Iya. Ya, silakan, silakan. Mama Ayu, apa yang Anda Ya, ingin sampaikan? Saya mendengarkan, silakan. saya kepengen itu loh, cepetan digital forensiknya itu cepat dihadirkan biar terang benderang. Ya, apa yang Anda tahu tentang digital forensik? CCTV kan? Iya, itu CCTV-nya kan di jam 9 apa ya yang nggak ada itu. Iya, iya. Ya, Eh, yang kepotong. iya. Bu Ayu sudah sering ngikutin perbincangan kita di sini? Ya, sering. Oke, oke. Begini, kan kita sudah sering ulas ya mengenai CCTV ya. Iya. Untuk ahli ahli digital forensik bisa melakukan pemeriksaan keahliannya jikalau CCTV alat bukti itu utuh, original, original Iya, asli, ya kan? Kalau nggak asli, iya. rasa-rasanya dalam undang-undang dia juga nggak mau itu, Mbak Bu Ayu. Iya, iya benar Ya, itu. ya, ya, ya kemungkinan sih tetap Harus saja dihadirkan saya. ya. Ya, Iya. silakan. Ya itu makanya harus dihadirkan itu Ahlinya, ahlinya. eh, Ya, biar dia menceritakan ya kan. iya, itu beneran Ririn apa bukan ya gitu loh. Kalau Iya, ahlinya kan pasti lebih spesifik. Iya, ahlinya kan pasti lebih spesifik. oke, oke Bu Ayu. Ini kan ditunda tapi kan dikasih waktu tanggal 17. Harapannya apa tanggal 17 Bu Ayu? Ya, semoga yang benar ini cepat inilah. Penasaran juga ini. Ya, harapannya nanti CCTV bisa dibuka ya tanggal 17 ya. Ya, ya. Biar biar Semoga bisa semuanya terang, dibuka. biar semuanya Ya, terang ya. beneran itu beneran Ririn sama Prio apa lagi bawa apa itu? Kan gelap Mm-mm. ya, enggak itu ya. Iya. Katanya mayat. Iya itu katanya mayat tapi kan Ririn bilangnya itu sembako. Iya. Yang bilang mayat siapa sih? Yang bilang mayat kan itu dari JPU apa ya kemarin? Dari penyidik. Oh ya dari penyidiknya. Ya, oke. Oke lah Bu ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Mama Ayu? Udahlah Mister sih. Sudah ya. Tuh teman-teman, Ya, boleh kok di sini naik. Walaupun itu kita ajarin ya Bu ya. Mama Ayu ya. ya, ya, Mister sih. Hmm, Oke. Oke Mama Ayu di apa namanya di mute saja dulu ya. Ya oke. Oke. Abah tuh, Abah. Mama Ayu ini seorang ibu loh, Abah. Sampai betul-betul perhatian loh kasus ini, menginginkan agar ini cepat selesai, Abah. Bagaimana Iya, pendapat Abah ini? kalau satu kewajaran pasti semua juga kan kalau ini udah lebih daripada menasional ya. Yang pada datang ke rumah Bang Ji itu mungkin dari Asia Hmm. yang sering masuk ke sini. Ya semua pasti ingin yang objektif gitu. Biar terang benderang, yang salah ya hukum seberat-beratnya sesuai dengan dakwaannya 459 ya. Tapi kalau tidak terbukti apa yang mau dihukum gitu. Makanya boleh dikatakan kan sampai persidangan kemarin itu kurang alat bukti gitu. Ini belum siap, ini belum siap, ini belum mateng, itu belum mateng gitu. Ayo disiapin dulu dan dimatangkan dulu biar tanggal 17 nanti itu clear, terang benderang. Biar netizen juga tidak berseliweran
pemikirannya. Begitu Bang Ji. Baik, baik. Oke. Oke, teman-teman, saya ingin teman-teman sama-sama menghitung saya. Coba teman-teman sama-sama dengan saya. Itu terdakwa ini sampai sekarang ini sudah berapa tahun ya? Sudah berapa tahun? Sudah berapa hari ditahan? Ayo teman-teman, sama-sama hitung. Ambil kertas. Sudah berapa hari ya sampai sekarang itu penahanannya itu? Oke, tanggal 8 ditangkap atau tanggal 9 ditangkap. Tanggal berapa sih ditangkapnya? Mister. Informasinya tanggal 9. Casper, cukuplah seminggu untuk ngedit CCTV. Oke, oke, sebentar dulu, ini ada Nelson. Kita sapa dulu. Nelson, selamat malam Nelson. Selamat malam, Mr. Ji. Selamat malam teman-teman yang ada di kolom, Ibu Pici, Ibu Jelita, Kopi Pahit, Mama Ayu, ya, sama Abah nih. Mr. Ji, Ya, kemarin tuh saya Mr. Ji memutar tuh video yang penundaan sidang itu ya. ya. Terus saya nonton lagi tuh Mr. Ji di channelnya pengacara Tony terkait adanya penundaan ahli forensik dan tes DNA yang ada bercak darah itu. Ya. Nah, ini saya setelah nonton tuh saya jelas mengkritik lah jaksa penuntut umum nih. Karena memang dari awal sudah kurang koordinasi baik dengan sama penyidiknya. Saya rasa ini memang terlalu berani ya jaksa penuntut umum ini. Dan kalau saya lihat sih sembrono. Itu kan yang di YouTube-nya pengacara Tony itu saya lihat jaksanya itu membaca tulisan. Jadi menyampaikan ke majelis hakim dengan membaca tulisan bahwa ada penundaan itu. Saya rasa sih itu, kalau menurut saya ini jaksa ini merasa bersalah itu. Karena sudah mengingkari hakim, janji hakim. Karena kalau sama saya, kan saya juga berpraktek ya. Biasanya itu jaksa penuntut umum nggak pernah tuh. Dia selalu kalau dibilang hakim selalu siap gitu. Iya dong, kan sudah ada jadinya. Iya, karena memang jaksa itu selalu siap karena sejak dakwaan itu kan sudah diberikan waktu. Andaikan misalkan bukti-bukti kurang, berkas akan dilemparkan lagi ke penyidikan. Setahu saya nih. Jadi kalau ketika udah di P21 udah nyampe di dakwaan, kan harusnya udah siap gitu. Jaksa itu selalu siap. Nah ini kemarin tuh jadi merasa bersalah tuh kayaknya tuh jaksa tuh. Karena nggak berani menyampaikan. Padahal waktu persidangan saksi tuh lancar banget tuh jaksa tuh menyampaikan tuh. Nggak pakai teks tuh, nggak pakai surat. Kemarin tuh dia membaca pakai surat itu tadi kemarin yang saya nonton tuh. Ya terus ini kan artinya dia menabrak tuh kebiasaan jaksa tuh dalam praktek hukum. Nanti saya mungkin bisa tanyakan ke Prof. Emran nanti tuh bagaimana tuh. Nah ini Mr. Ji terkait CCTV dan ahli forensik kemarin kan kita sudah bahas tuh sama Prof. Emran. Memang kalau ahli forensik itu nggak bisa langsung ambil waktu yang dengan cepat. Kan harus ada uji lab tuh, kata Prof. Emran kemarin. Harus dilakukan registrasi, terus itu kan memakan jangka waktu lama. Kalau menurut saya memang sejak awal JPU nggak pernah hadirkan tuh harusnya, Mr. Z. Kalau menurut saya nggak perlu dihadirkan tuh yang laptop itu. Karena kan dari segi waktu pun nggak memungkinkan untuk hadirin ahli forensik tuh. Pastinya nggak perlu dia pakai laptop yang kemarin tuh yang dia hadirkan ke majelis hakim menggunakan laptop pakai flash disk itu nggak perlu. Karena kalau jadi bumerang artinya tuh sama hakim tuh. Ditanyain lagi sama hakimnya, mana ahli forensiknya, kan jadi bumerang itu. Waktunya jadi nggak cukup untuk dihadirkan lagi tuh ahli forensik. Harusnya dari sejak bulan sebelum BAP itu udah ada. Nah, ini yang menarik nih, Mr. Ji. Yang di YouTube Pak Tony itu mempertanyakan tuh. Itu yang CCTV yang di rumah itu, kata ditanya sama wartawan, katanya sudah ada sejak bulan September tuh. Kenapa nggak langsung diajukan aja tuh ahlinya ke persidangan, kata Pak Tony kan. Cuma sayang si jaksanya juga nggak bisa menghadirkan tuh. Iya.
Ya kan itu yang menjadi penasaran tuh yang terkait pintu gerbang itu ya, Mr. G. Yang di bulan September. Oke. Intinya jangan sampai hakim ragu-ragu lah, Mr. G. Seperti kata Prof. Emlan tuh Iya. kemarin, jangan sampai menguntungkan terdakwa nanti putusannya. Iya. Kan ini kita jadi kasihan korban siapa pembunuhnya itu. Hmm. Itu ya, Mr. G. Oke, Ya, oke, oke. Oke, ya, Bang Nelson, di mute dulu. Saya kasih runutan dulu ya, teman-teman. Saya ya, ya. kasih ya. Jadi intinya CCTV semua yang sekarang lagi rame itu CCTV itu sudah di tangan pihak kepolisian, pihak penyidik sudah. Seharusnya tidak gagap seperti ini, tetapi sudah ada semua itu digital forensiknya karena sudah di bulan September. Kalau bulan September kejadian kan Agustus akhir. Kemudian masuklah di September. Tanggal 1 September ditemukanlah itu mayat-mayat korban. Kemudian berikutnya itu sudah CCTV semua di situ sudah. September, Oktober, November, Desember. Akhir tahun ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang ini bulan Juni, sudah ada sekitar 10 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bulan. Tapi kalau kasus itu di awal September, CCTV-nya baru dimintain di bulan Juni, ya itu alamat tidak asli lagi. Yang kedua, saya berpikir atau orang banyak berpikir dengan kehadiran bukti baru, TKP baru, kan saya pernah itu si Jelita mungkin masih ingat nih, ada TKP baru, ada bukti baru, ada CCTV baru. Harapan kita itu justru membuka Pandora. Semua terlihat semakin terang benderang. Saya pernah ngomong tuh bagaimana ya caranya membawa ke pengadilan, begitu ya Jelita ya? Iya benar, Mister. Benar, kita sempat mikir itu ya. Iya, itu saya pikir bagaimana caranya bawa ke pengadilan. Nah inilah yang saya maksud. Bukannya membuat terang benderang, tapi justru semakin tanda tanya. Karena tidak mudah itu sebenarnya, tidak mudah. Sekarang CCTV ditayangkan, berani menayangkan dengan PD itu. PD banget ya kawan-kawan ya. Ini adalah, saya meyakini bahwa ini adalah mayat. Wah gitu kan. Ternyata yang ngomong begitu bukan ahli. Ayo mau ngomong yuk. Iya, ya itu kan katanya nggak ada itu ya, korban budi masuk ke toko. Tapi kenapa itu tuduhannya mayat? Berarti korban budi masuk ke tokonya kapan itu? Iya yuk, nanti sampai ke situ ya yuk. Oh iya, iya. Maaf. Ya, nggak apa-apa nanti sampai ke situ. Nah, muncullah itu CCTV itu. Nah, CCTV itu kenapa baru muncul di bulan Mei atau Juni ini? Padahal CCTV itu sudah ada sudah ada di tangan penyidik pada bulan September. Disitulah masalahnya kawan-kawan ya, masalahnya kawan di situ. Nah, berkaitan dengan ya jelas lah kalau namanya juga manusia. Karena itu gelap, pastilah kita traveling nih kemana-mana. Kenapa gelap? Kenapa ini? Kenapa baru sekarang? Ya, itulah yang terjadi. Itu namanya netizen ya, wajar. Nah itu harus dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Bukan mereka-mereka. Yang menjelaskan adalah ahlinya. Ya, seperti tadi ya disampaikan oleh Bang Nelson. Ini nanti teman-teman, meskipun dia, nih, teman-teman semua nih ya, dengerin nih, meskipun dia Prio dan Ririn pelakunya, ini saya katakan meskipun tuh contoh aja ya, meskipun dia pelakunya, meskipun dia mengakui, itu pun tetap harus dibuktikan. Tidak bisa hanya pengakuan saja, itu tidak bisa.
tetap harus dibuktikan. Nah, sekarang ini yang kita mau dengar nih, bagaimana jaksa membuktikan bahwa dua orang itulah pelakunya. Apalagi sekarang ini muncul TKP baru yang tidak pernah ada dalam dakwaan, ya kan? Yang tidak pernah ada dalam dakwaannya. Jangan menganggap mudah ini teman-teman. Kalau orang yang menganggap mudah itu, alah pokoknya hukum saja, pokoknya diketok palu. Itu kan otak-otak yang perlu di apa ya, di upgrade. Tidak mudah, tidak seperti itu. Meskipun saya mengakui bahwa saya melakukan sesuatu, itu pun saya harus dibuktikan. Bukti itu juga harus didukung dengan alat bukti yang lain. Begitu. Ya nggak, Abah? Sebentar ya, ya nggak, Abah? Iyalah, harus demikian. Jadi bukan hanya pengakuan, tapi harus runtut pengakuan tersebut, bukti-buktinya apa. Nah, dihadirkan agar ada kesamaan gitu antara pengakuan dengan yang dia lakukan. Seperti itu, Bang Ji. Ya, oke. Ini nanti akan ada resiko, teman-teman. Ini nanti akan ada resiko. Resikonya apa? Nih, saya kasih contoh saja. Ketika penahanan habis, tuntutan atau putusan belum ada, itu harus dikeluarkan demi hukum, teman-teman. Ngeri nggak? Makanya kita hitung-hitung nih. Kita hitung-hitung. Kapan dia ditahan, berapa lama ditahan penyidik, berapa lama ditahan JPU, berapa lama ditahan hakim. Nah, kalau sudah hitung-hitung itu, kenapa sekarang kalau ini hakim mendesak dengan tanggal-tanggalnya itu? Pokoknya tanggal 17 harus dibacakan tuntutannya, karena itu masih ada pledoi, ya kan? Ada replik, ada duplik, baru ada putusan, masih ada 4 kali pertemuan. Itu menyesuaikan jumlah tahanan atau menyesuaikan limitasi tahanan sekarang ini. Jangan sampai sudah batas akhir, sudah harus dibebaskan ya, namanya tidak ada keputusan ya dibebaskan dulu. Baru nanti ada putusan. Nah ini sudah berapa lama? Sudah hampir 10 bulan teman-teman. Nah 10 bulan itu artinya apa? Sudah waktunya kita dengarkan adanya tuntutan dan putusan. Begitu. Nah, saya ingin tahu tadi tanggal berapa mereka ditangkap. Kalau ditangkap tanggal 29 berarti penahanan mulai ditangkap tanggal 9 berarti ditahan mulai tanggal 10. Kalau ditangkap tanggal 8 mulai ditahannya tanggal 9. Kan masa penangkapan kan 1 kali 24 jam. Nah, dihitunglah itu. Ya, dihitung tuh. Polisi berhak melakukan penahanan itu ya. Pertama itu 20 hari, kemudian diperpanjang 40 hari oleh JPU, oleh penuntut umum. Ya kan? Terus ditahan lagi 50 hari. 50 hari itu 20 hari pertama dari jaksa, kemudian diperpanjang 30 hari dari hakim. Kemudian saat persidangan ditahan 30 hari pertama, kemudian 60 hari perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Coba dihitung itu. Sebenarnya saya mau hitung-hitung, tapi kan teman-teman nggak ke situ arahnya, jadi ya nggak jadi saya hitung-hitung. Tadi yang semangat hitung-hitungan tuh jelita, tapi belakangan jelita nggak keikut. Iya, nunggu Mister, soalnya tadi kan ada apa namanya? Ada Bang Nelson, ada Mama Ayu itu kan. Jadi saya nunggu Mister. Mister, Aduh. berarti masa penahanan itu paling lama kan ada kasus ringan, kasus berat ya Mister. Kalau ini kan Iya. termasuk kasus berat mungkin ya. Termasuk kasus berat. Itu paling lama kasus berat pada masa pada saat dia di Polres itu berapa lama Mister? Sampai dilimpahkan ke pengadilan Mister. Saya pikir tadi mau ada asisten Mister yang keluar. Ada 120 hari.
Kamu tuh Julia ini gimana Julia ini? Kamu Julia kalau masuk langsung di mute Julia. Ini sekarang sudah ya, September, Oktober, September tuh ya, September ke Oktober satu, ya, Oktober ke November dua, November ke Desember tiga, Desember ke Januari empat, Januari ke Februari lima, Februari ke Maret enam, Maret ke April tujuh, ya kan? April ke Mei 8, April ke Mei 8, Mei ke Juni 9. Tuh. Ini sudah deket-deket ini. Makanya saya mau ajak hitung-hitungan tadi kan asisten saya sudah siap. Bentar, Mister. Saya lagi cari kapan dia dilimpahkan ke itu, Mister, ke pengadilan. Iya, ada itu nanti. Oke. Bagaimana Bang Nelson? Sudah ya, tadi saya sudah ini ya. Kalau memang CCTV itu berasal dari pemiliknya itu disita itu tanggal 2 ya, tanggal 2. Artinya barang itu sudah ada di pihak penyidik, Bang Nelson. Silakan. Ya artinya kan ahlinya itu harus bisa diajukan di persidangan. Karena kan waktunya lama itu dari bulan penahanan itu dari bulan September ya. Sampai hari ini belum ada tuh ahli. Dan katanya kan tidak ada waktu yang bisa ditentukan ahli itu hadir. Kalau yang tes DNA kan nanti pada saat berbarengan sama tuntutan itu. Iya, Jadi, betul. Nah, kalau tes DNA itu, ini Mr. G, ya. ini saya juga ini menabrak ini kalau misalkan berbarengan sama tuntutan itu karena kan waktunya mepet sekali tuh jaksa tadi akan membuat tuntutan itu kan harus masuk kalau nggak salah ya kalau membuat tuntutan itu yang apa yang dibuktikan di fakta persidangan kan juga harus dicatat kan di dalam tuntutan kan itu waktunya Iya. pasti mepet itu jaksa minta skorsing kan nanti habis Iya. membatalkan tes DNA dia minta skorsing tuh paling sidang sampai malam lagi tuh setengah malam itu Iya. tahu saya Kalau kalau ini pengacara-pengacara yang cermat, nah, harus nonton yang beginian nih. Karena jangan sampai terjadi pada pengacara-pengacara yang lain. Justru inilah yang harusnya dijadikan sebagai celah. Begitu, iya ya betul kan? karena jaksa-jaksa memang nggak kayak gitu kan mestinya nggak ada jeda waktu gitu masih karena kan emang ini nggak sembarangan loh ini pembunuhan kan Iya, pembunuhan berencana jadi nggak jangan serampangan gitu membuat pada hari itu juga kan dengan waktu yang singkat itu dengan meminta skorsing ke majelis hakim kemarin juga hakimnya juga ragu-ragu itu menanya ke hakim kiri kanan setahu saya sih nggak pernah tuh biasanya ditunda 2 hari 3 hari ini kan ditunda dalam keadaan skorsing itu gimana itu kalau kemacetan itu, kan juga nggak mengatur itu ini kan kebiasaan jadi penemuan baru lagi nih ya, iya. iya iya Makanya saya bilang bahwa ini sesuatu banget. Jadi memang wajar kalau kita bicarakan teman-teman. Wajar kalau kita bicarakan nih. Ini kejanggalan-kejanggalan ini wajar gitu betul sih oke. ini bisa jadi pertanyaan konsumsi publik ini jadi jaksa ini serampangan sembrono ini kan nggak Ya, ada aturannya tuh belum emang nggak diatur kan Mr. G kalau membuktikan pada saat itu langsung membuat tuntutan gitu di skorsing langsung membuat tuntutan itu kan baru lagi tuh dalam iya. SOP kan setahu saya kan dijeda lagi Iya, waktunya ini kan itu sudah kebingungan itu, sudah iya kebingungan. kebingungan ya betul Mr. G Sehingga satu hari itu bisa dua agenda yang berbeda. Bahkan kayak dikejar-kejar itu jadinya. Sidang pertama pemeriksaan alat bukti, sidang kedua tuntutan kalau nggak salah. Padahal masih ada yang lain seharusnya itu tidak ada kesempatan untuk orang lain itu. Habis itu siangnya masuk ke siapa lagi? Ririn. Jadi Prio Ririn. Paginya Prio, siangnya Ririn. Ya saya nggak tahu dinamikanya seperti apa itu ya. iya betul Oke, kelimpungan. Saya kasihan sebenarnya kalau pada saat ditanya sama jaksa, coba dijelaskan kapan kira-kira kami tidak tahu
kapannya yang mulia, yang jelas terkait dengan DNA kami sudah ada, ya kan? Ya nggak begitu Bang Nelson? Iya benar Mr. Ji. Jadi itu jaksa itu kan saya lihatnya ya, itu masih muda tuh kelihatannya tuh. Makanya tadi saya lihat kok dia menulis pakai tulisan tangan itu menyampaikan ke majelis hakim. Harusnya Jadi kan kalau luas saja gitu menyampaikan kan. Ini saya yakin si jaksanya ini udah merasa bersalah gitu. Jadi dia buat ini ya, nggak tahu nih tulisan dari atasannya atau dia buat sendiri atau gimana menyampaikan ke majelis hakim karena memang prakteknya kan nggak pernah kayak seperti ini. Ini kan baru kali ini aja ini jaksa melakukan seperti ini. Tahu saya seperti itu Mr. G. iya, iya, benar-benar. Huh. Mungkin teman-teman kalau mau lihat YouTube-nya tuh, Saya jaksa sudah itu lihat. membaca. Saya Ya betul. Benar kan saya Mr. sudah G dia lihat. membaca kan, nggak menyampaikan secara lisan gitu dia membaca tuh. Iya, jadi tidak dinamis. Ya nggak dinamis, nggak luas lah, nggak sampaikan kalau ini salah. Apa kalau menunda itu dibenarkan itu. Bahkan hakimnya pun juga ragu lagi tuh menanyakan ke kiri kanan ke hakim yang sebelumnya. Dan Pak Tony pun nggak membantah ya, cuma menyerahkan semua ke majelis hakim. Kan kalau misalkan saya sih ya kalau jadi Pak Tony mungkin saya membantah Mr. G. Karena kan ini Iya, kan belum ada dalam prakteknya. ya. Makanya Pak Tony juga menyerahkan ini ke sesuai hukum acara pidana aja gitu kan. Dia Kalau hukum bilang, acara pidana dia tidak bilang, mengatur. ini strategi pengacara Siap. yang diam ya begini ini. Bagaimana pengacara? Bagaimana Pak pengacara? Saya ngikutin kuhab saja yang mulia. Itu sudah luar biasa itu. Hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati jaksanya juga. Ini saya sapa dulu nih ada Bang Ari Porong. Selamat malam Ari Selamat Porong. malam, Mr. Z, Abah, Bang Kopi Pahit, Kak Stefani, Kak Malam, Bang. Fia, Kak Ayu, Kak Yulia, Bang Nelson. Selamat malam, Bang Selamat Ari. malam. Assalamualaikum Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Ari. Mr. Ji mau nanya Mr. Ji. Boleh. Mr. Ji kan kalau berkas sudah dilimpahkan ke jaksa kan udah di P21. Artinya dari pihak penyidik atau polisi sudah lepas kan itu. Artinya Lepas dari tanggung jawab pemberkasan. lepas dari tanggung jawab. Kalau ya saksi-saksi itu, saksi apapun itu memang kewajiban dari jaksa ya Mr. Ji ya. Ya, ada daftar saksi-saksi itu dipanggil oleh kejaksaan nanti. Nggak, maksud saya dia mencari atau udah ada rekomendasi dari penyidik gitu. Ini saksi ini Ya, gitu. sudah ada. Bahkan suratnya itu kadang-kadang dititipkan kepada polisi untuk mengantarkan ke ke saksi itu. Nah, artinya kalau sudah sampai di persidangan, polisi kan nggak harus ngomong lagi kan seperti kemarin yang berbicara Tidak, penjelasan tapi tentang. Hah? saya omong dulu ya. Tidak memang, tapi kan ada kepentingan hakim kan bisa memanggil saksi perbalisan, Pak Kopi Pahit. Karena kepentingan hakim untuk mengetahui bagaimana secara materialnya ini, ya, membuktikan materialnya ini, maka perlu memanggil saksi perbalisan. Nah, kemarin kan kita sudah ulas tuh saksi perbalisan. Saksi perbalisan itu dianggap bukan saksi ya, untuk mengetahui saja bagaimana teknisnya mereka menetapkan sebagai tersangka. Sudah dipanggil semua itu, penyidiknya dipanggil, kemudian dari Inavisnya dipanggil, kemudian satu lagi juga dipanggil. Artinya apa? Hakim tuh ingin tahu. Ya baru kali ini saya lihat saksi perbalisan tuh dipanggil semuanya itu. Artinya untuk mencocokkan, ya. Oke. Tapi ada tapinya Pak. Kalau ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya tanggung jawab ke penyidik, dikembalikan tuh ke penyidik tuh. Salah satu contoh ya digital forensik. Nah, yang bisa itu penyidik. Salah satu contoh lagi terkait dengan ITE ya, ITE atau IT lah ya.
itu ke penyidik. Terkait dengan DNA, itu ke penyidik lagi, tetap ada tanggung jawabnya. Nah, kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menghadirkan saksi atau korban gitu ya, dalam kasus yang lain ya, jangan bilang korban masa dihadirkan, enggak. Dalam kasus yang lain, itu mereka koordinasi Pak antara JPU dan penyidik. Koordinasi, minta tolonglah komunikasi untuk dihadirkan di pengadilan. Itu ada gitu, Pak Kopi Pahit. Artinya pernyataan kemarin penyidik tentang dia liatin laptop itu tentang sensitif itu menjadi pertimbangan hakim juga ya. Justru itu bagian daripada hakim untuk mengetahui apa-apa yang berkaitan itu yang membuat perkara ini terang. Tetapi karena itu sifatnya adalah digital forensik, sifatnya itu CCTV, maka harus yang menceritakan harus ahlinya. Karena kalau dia yang menceritakan, menyampaikan, dikatakan sebagai bukti itu tidak sah. Meskipun diputar tapi tidak termasuk alat bukti yang sah. Agar alat bukti itu sah, ya harus memenuhi syarat formil dan material gitu loh, Pak. Iya. Oke? Oke, Bos. Oke, clear. Ya, silakan Ari. Oke, makasih Mr. Z. Makasih semuanya teman-teman yang selalu setia yang ada di bawah 187. Saya mau nanya nih Mr. Z. Itu kira-kira kayak penyidik sama jaksa ini bisa nggak sih di tes psikologisnya Mr. Z? Bisa nggak Mr. Z? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi Bisa. jangan cuma Ririn sama Prio aja nih harus dicek psikologisnya ya. Ini kalau menurut pandangan saya. Karena apa Mr. Z? Ini kasus yang bukan main-main gitu loh. Ya. Teman-teman semua. 5 nyawa termasuk 2 anak kecil ya di situ. Itu yang harus kita garis bawahi. Oke lah kalau yang 3 sudah tua udah merasakan nikmatnya dunia. Yang 2 ini masa depannya masih panjang nih teman-teman. Kenapa saya bilang seperti main-main? Seperti ini jalannya persidangan. Jadi dianggap main-main sama mereka gitu. Dan hakim juga makanya Bang Kopi Pahit tadi nanya disuruh kerja lagi nih Bang Kopi Pahit. Dari pihak penyidik, Inavis, semua mereka jelaskan. Justru yang bukan pekerjaannya penyidik juga jadi kerjaan dia kan, yang seharusnya kerjaan ahli. Nggak apa-apa dilihat sama hakimnya, biarin aja, kerja aja dulu gitu loh. Karena hakim juga merasa kesel juga ya, agak jengkel juga pasti kan. Ternyata di persidangan ini bukannya pekerjaannya hakim, malah semua pekerjaannya penyidik, JPU ini ada di ruang persidangan semua gitu loh. Menurut kacamata saya. Kalau memang mereka ini dari awal sudah profesional, sudah sesuai dengan undang-undang, seharusnya di sidang ini udah lancar-lancar aja. Tinggal menghadirkan saja ahlinya, ahli IT, ahli digital forensik gitu loh. Kalau profesional. Makanya sangat saya sayangkan ya, ini faktanya ini. Makanya kita jangan menjelek-jelekan Pak Tony. Saya bukan membela Pak Tony ya. Justru dengan adanya Pak Tony di sini kelihatan teman-teman semua. Proses penegakan hukum di Indonesia ini seperti disepelekan nih sama APH itu sendiri kadang-kadang. Makanya saya sering bilang, lebih banyak lagi yang bernasib dari Ririn dan Prio. Kalau misalkan Pak Tony nggak masuk, wih ini lancar-lancar aja teman-teman. Prosesnya. Nggak bakalan serumit ini, kita nggak bakalan ada di sini. Kita berdebat dari sore jam-jam 7, jam 8 Mr. Z, live sampai tengah malam. Karena kita semua ini peduli gitu loh. Peduli dengan siapa? Dengan 5 korban. Yang saya garis bawahi Mr. Z dari keterangan jaksa kemarin Mr. Z. Bahwasannya jaksa meminta kepada majelis hakim untuk apabila ahli tidak bisa datang, itu kan majelis hakim meminta ahli itu ya. Saya nggak tahu tuh itu kalau udah majelis hakim meminta itu wajib atau enggak itu datang itu. Kayaknya sih wajib ya Mr. Jia kalau
Kalau sepengetahuan bodoh saya gitu. Jadi JPU meminta kalau misalkan ahli tidak datang hanya surat keterangan dan mereka meminta kepada majelis hakim bahwa mereka yang ingin membacakan surat keterangan itu gitu loh. Nah, ini yang harus jadi apa ya, pandangan buat kita gitu loh. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Kita bukannya suuzon ya. Iya. Wajib suuzon kalau udah kayak gini prosesnya, wajib suuzon kita sebagai rakyat semuanya, sebagai netizen, karena tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan ini jatuh ke badan diri kita loh, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Makanya mudah-mudahan kalau pengakuan JPU kemarin dia tidak bisa memberikan waktu ya, karena sudah didesak sama hakim juga. Kalau untuk digital forensik, kalau untuk uji lab for DNA tinggal satu step lagi itu kan. Ya itu aja, jangan sampai ada lagi yang dimainkan gitu loh. Jangan sampai itu tadi kayak, oh ya saya mau tanya tuh yang ahli nih Mr. Z. Kalau misalkan darah itu sudah sekian bulan ya, 8-9 bulan ya Mr. Z ya. Di barang bukti itu kan seharusnya ada itu di terpal itu kan darah itu. Nah, kalau misalkan hanya untuk memberikan pengakuan Prio, menggiring keterangan Prio yang benar, apa bisa itu kalau misalkan yang diambil dari barang bukti terpal itu bukan dari ceceran darah yang ada di TKP kedua, lokus kedua, Mr. Z. Kan nggak menutup kemungkinan juga kan? Itu aja Mr. Z. Oke. Teman-temanku, ini muncul keributan ini ya, keributan. Tanda kutip ya, tanda kutip ya. Keributan ini muncul karena ada satu ya, ada menyebut TKP toko. Oke, saya potong dulu TKP toko. Pertama, ditemukan adanya bercak darah di 7 titik. Nah, untuk mengetahui darah siapa itu, itulah perlunya tes DNA. Gunanya untuk apa? Satu, gunanya untuk mengetahui apakah DNA yang di toko dengan yang sudah diambil sebelumnya itu identik dengan Budi. Itu satu. Darahnya itu kan apakah itu identik? Yang kedua teman-teman, apakah benar TKP itu ada di toko itu gitu loh. Ya. Karena itu ributnya, ramenya ini masalah karena ada TKP 2. TKP 2 itu loh didukung dengan adanya penemuan darah, tapi darah itu darah apa? Darah siapa? Kalau itu dibilang darah Budi, mohon maaf ya, sudah ada keyakinan hakim bahwa disitulah TKP kedua, berarti benar. Nah, untuk menentukan TKP kedua itu dengan adanya DNA, dibuktikan lagi dengan CCTV, muncullah CCTV. Namanya juga apa ya, latah, ditampilkanlah di sidang, dijelaskan bahwa ini mayat. Seandainya saja langsung dilakukan pemeriksaan digital forensik, mungkin sudah selesai. Tidak segera dilakukan digital forensik, akhirnya itu menjadi celah. Kalau teman-teman advokat pasti tahulah, celah hukum, sehingga dipertanyakan. Walaupun pertanyaannya nggak banyak, tapi itu punya catatan. Mana ada si Tony itu nanya panjang-panjang, tuh nggak ada, cuman sedikit saja. Oh, jadi Anda yakin bahwa itu adalah mayat si Budi. Ya ini analisa saya, itu keyakinan saya. Nggak perlu Tony membantah. Oke, diam. Padahal Tony itu tahu. Loh kok dia yang menjelaskan? Padahal ini yang seharusnya menjelaskan adalah ahli. Tapi kan Tony nggak mau ribut di situ, cukup dicatat. Catatannya untuk apa? Ya untuk nanti pada saat kesempatannya. Gitu ya. Oke, TKP kedua inilah yang bikin kita ya seperti hakim juga bertanya-tanya itu.
Hakim sekarang ini menggali yang terkait dengan TKP 2, benar atau tidak. Ada darah 7 titik, ada CCTV, ada beras dan mayat. Inilah yang mau dikonfirmasi benar atau tidak. Dan siapa yang berhak atau wajib wajib menyatakan itu? Ahlinya. Kalau ahlinya nggak datang gimana? Ya dianggap tidak ada itu. Kenapa dianggap tidak ada? Bagaimana? Yang disajikan itu harus sah. Yang namanya disajikan itu kan alat bukti. Kalau alat buktinya nggak sah, masa hakim mau berpedoman sama alat bukti yang sah? Nih, saya bacakan di sini ya. Ayat 4 pasal 235, hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang diajukan itu apakah itu sah atau tidak karena dilihat dari syarat formil dan syarat material. Begitu kawan. Ini ada pertanyaan tadi ya, saya belum jawab ya, sebentar dulu ya. Aku tadi jawab bentar ya, siapa ya tadi ya? Tolong bantu saya cari, teman-teman ada yang nanya tadi. Bentar ya, aku bilang begitu. Oh, otopsi. Ya, otopsi ulang. Ya. Ini teman-teman kan bilangnya otopsi ulang. Otopsi ulang. Namanya ulang itu artinya kan lagi toh. Saya tanya nih, Ari. Namanya mengulangi itu kan lagi tuh, Ari. Mr. Z. Tapi kan itu dari awal emang ada otopsi, Mr. Z. Justru itu saya mau bertanya, emang pernah diotopsi? Ya, itu loh. Kalau otopsi ya belum, hanya visum gitu loh. Nah, saya tidak tahu nih kawan-kawan. Ya, yang saya baca adalah hasil visum, bukan hasil otopsi. Ya, bukan hasil otopsi. Seharusnya ya tiap penemuan mayat, bentuknya apapun itu harus dilakukan otopsi. Otopsi itu ada dua, otopsi yang atas nama penyidik itu bisa untuk mengetahui sebab-sebab kematian. Ada juga otopsi yang atas permintaan keluarganya yang harus ditandatangani oleh keluarga itu ada. Nah, kalau kata pertanyaannya adalah otopsi ulang, justru saya bertanya, emang pernah diotopsi gitu loh. Oke ya teman-teman ya. Otopsi itu untuk mengetahui sebab-sebab kematian. Oke, begitu teman-teman sudah terjawab ya. Padahal ini kita mau ke jumlah penahanan nih. Sampai kapan kira-kira ini hakim bisa menahan ini? Siap, Ada Mister. Bang Kalau Arfi. udah ada catatannya nih, Mister. Berapa lama sudah? Berapa hari? Nah, ini Mister, kalau di penyidikan itu kan kalau kasus berat 120 hari kan. Lalu di tuntutan atau tahanan jaksa itu 20/30 udah final, itu nggak bisa diperpanjang lagi ya Mister ya. 120 tambah 50 aja udah 170. Nah, yang saya bingung di pengadilan Mister, dia kan 90. Ini apa bisa diperpanjang lagi Mister? Dari 90 hari ini. Di mana? Yang 90 hari di mana tadi terakhir? Di PN Mister. Oh bisa. Terkait dengan kasus yang ancamannya hukuman mati itu bisa. Nanti saya bacakan semua deh. Saya bacain semua. Siap. Jadi kalau ini masih 90 atau saya ambil 150, jadi 150 itu totalnya semua 300 hari Mister. Sementara sampai tanggal 17 itu jatuhnya 311 hari Mister. Demikian Mister. Sudah mau 1 tahun penahanan itu. Jadi teman-teman kayak ini bagus nih kalau dijadikan pembahasan ini. Mr. Ji tadi kan ngomongin tentang noda darah, tes DNA. DNA siapa yang mau dites? Darah itu loh Pak, darah yang ditemukan di Darah TKP. Budi yang di lokus kedua Bang Kopi Pahit. Oh, darah Budi itu punya Budi apa bukan gitu ya? Ya. Ya yang di lokus kedua. Kirain darah orang yang masuk-masuk di situ, ngobok-ngobok di situ enggak? Enggak.
Silakan, selamat malam Bang Ari Ambon. Selamat malam abangku Mr. G yang baik, yang selalu memberikan edukasi dalam kamalnya. Tetap masih mendengar, sebagai pendengar dulu Bang, lanjut. Oke. Ini ada itu beda ya teman-teman ya. Visum dengan otopsi itu beda ya. Kalau visum itu laporan medis secara tertulis. Tertulis itu ya kayak dokter-dokter tuh bisa bikin visum. Tetapi otopsi itu bedah ya. Kalau bedah itu produknya apa? Produknya berita acara. Ya, produknya teman-teman bisa cari kok apa bedanya visum dan otopsi ya. Jika jika di visum, nah ini visum luar nih misalnya gitu kan. Ada yang secara menyeluruh nih. Kalau secara menyeluruh terkait bedah mayat dan sebagainya itu otopsi. Otopsi juga ada otopsi sebagian, ada otopsi menyeluruh ya. Tapi semua itu dibuatkan dalam bentuk berita acara. Berita acara otopsi ya. Ada menulis-nulis di situ. Tapi secara teknis saya tidak paham, tapi di situ ada bunyi. Misalnya terdapat luka lebar sekian, panjang sekian, kedalaman sekian, begitulah kira-kira ya. Yang dicari kalau otopsi adalah untuk memastikan penyebab kematian. Ini ada sih sebenarnya, tapi AI itu kalau enggak lurus tuh enggak ini. Kasus Subang aja lama selesainya, kalau penyidik terlibat sama kasus Paman juga bakalan lama. Ya iya, aku heran ya kalau kasus-kasus katanya dengan ini ya teman-teman ya, misalnya dengan pembunuhan kok kenapa diputar-putar itu loh ya. Kalau dari CCTV itu di awal dibuka, pertanyaannya itu tidak jauh-jauh dari isi dari CCTV. Anda ada di sini jam segini, apa betul? Tidak. Coba lihat CCTV ini, Anda bukan? Ya, kan begitu tinggal, nggak usah disiksa, nggak usah. Yang penting ada alat bukti, tunjukkan, ini ternyata Anda ya, iya saya, ya sudah, mengalir itu. Tapi kalau CCTV-nya nggak pernah dibuka, tiba-tiba bagaimana menurut kamu? Ya saya, ya saya, ya saya. CCTV nggak pernah dibuka, tahu-tahu semua